anak baru masuk itu juga harus sudah terekam, datanya begitu? Iya, datanya sudah harus ada lah, pengentriannya itu. Apakah mungkin anak itu yang masuk di Dapodik SMK Jatirogo juga tercatat di sekolah lain itu mungkin apa enggak? Jadi benar apa tidaknya data yang disajikan ya operatornya. Salah, berarti operatornya yang dosanya paling gede. Kenapa kalau dosanya paling besar? Jumlah siswanya 1.400, ternyata yang di entry itu hanya 400. Jumpa lagi dengan Jago TV. Kali ini sudah episode yang ke-14, tidak terasa, sudah ke-14. Hari ini kita akan membahas masalah Dapodik, data pokok pendidikan, yaitu data integrasi di sekolah yang dibuat oleh direktorat, di mana di situ memuat semua data yang ada di sekolah, mulai dari peserta didik, tenaga pendidikan, kemudian data-data pendukung lainnya. Nah, karena pentingnya data ini bagi kemajuan sekolah, maka data ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan yang mengelola namanya Zeni Rahmawati. Nah, selamat datang Mbak Yeni. Ya, selamat datang Pak. Ya, nanti Mbak Yeni akan bercerita tentang bagaimana mengelola Dapodik itu dengan baik sehingga semua data yang diperlukan oleh pemerintah bisa disajikan dengan benar, disajikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Silakan cerita dulu Mbak Yeni. Ini sekaligus sebagai hadiah untuk Mas Yusuf yang sudah sembuh dari sakitnya. Maka podcastnya harus sangat menarik ini. Silakan bercerita tentang Dapodik dulu. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini terkait Dapodik. Selama saya memegang Dapodik di sini, Pak ya. Mulai kapan? Mulai tahun 2011. Oh, 2011 sudah ada Dapodik ya? Ya, sudah ada. Tapi dulu bukan Dapodik, Pak. Apa namanya? Tapi dulu? itu PAS. Apa itu? Program aplikasi sekolah. Aplikasi sekolah. Sekolah. Kemudian dikembangkan jadi Dapodik. Oh, Iya. begitu ceritanya. Iya. Nah, kemudian ini saya mau tanya masuk ke dalam Dapodiknya. Di Dapodik itu apa saja sih yang harus diisi oleh sekolah itu? Pertama kita masukkan data siswa. Siswa? Ya. Siswa kelas berapa? Dari kelas 1, kelas 10 sampai kelas 14. Oh, berarti semuanya ya? Iya, dari berarti kelas 10 sampai 14. 10, 11, 12, 13, sampai 14, sampai 13. 10, 11, 12, 13. Oh ya, 13. Ya, karena kita mempunyai tingkat yang sampai ke-4 ya. Ya, jadi ya. Anak baru masuk itu juga harus sudah terekam, datanya begitu? Iya, datanya sudah harus ada lah. Pengentriannya itu biasanya diambil dari data di PPDB, Pak. Mulai dari begitu. PPDB. Di PPDB itu ada format Excel yang mungkin ada rekapan yang nantinya akan saya masukkan di aplikasi Dapodiknya. Oh, begitu. Ya. Rekapan Excelnya itu dari downloadan yang ada di dalam aplikasi Dapodik tersebut. Oh, begitu. Ya. Nah, begini, setiap tahun itu yang di-entry kelas 10 saja atau semua kelas itu di-entry lagi, begitu? Enggak, kelas 1, Pak. Hanya kelas 10 saja? Iya, kelas 10 saja. Yang kelas 11, 12 ada perubahan atau istilahnya data itu apa paten mulai di kelas 10 atau kelas 11 nanti dirubah lagi, begitu? Biasanya diupdate, Pak. Untuk Untuk perubahannya biasanya mungkin kelas anak tersebut tidak naik kelas. Oh, begitu. Ya. Ada perubahan nama dari orang tua, data salah. Oh, begitu. Ya, biasanya nama yang di Dapodik yang dimasukkan di kelas 1, kelas 10 itu salah. Oh, gitu. Mungkin seperti Dul Rahman. Ya, keliru. Itu cuma Dul Rahma, nggak ada N-nya. Akhirnya kita merubah, mengupdate lagi. Kita masukkan di Dapodik dan itu pun juga membutuhkan berkas yang harus diupload lagi. Oh, begitu. Jadi setiap ada perubahan itu ya prosesnya sepertinya itu harus dilakukan ya. Iya. Kemudian ini, apakah mungkin anak itu yang masuk di Dapodik SMK Jatirogo juga tercatat di sekolah lain itu mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Kenapa?
Karena di dapodik yang di sekolah lain itu kalau sudah lulus kan harusnya dikeluarkan. Maksudnya yang misalkan kelas 10 di SMK Jatirogo, anaknya keluar. Berarti keluar. Data yang ada di sini juga harus sudah tidak ada karena sudah dikeluarkan. Kecuali kalau anak tersebut masih ada di SMK Jatirogo, dia sekolah lagi mendaftar di sekolah lain, itu akan terdeteksi kalau anak tersebut masih di SMK Jatirogo. Berarti dapodik ini luar biasa. Kalau dulu itu banyak data ganda, sehingga pada waktu ujian itu banyak satu anak itu terdata di beberapa sekolah, sehingga menjadi rancu. Lah sekarang sudah diperbaiki di dapodik, tidak mungkin satu anak itu tercatat di banyak sekolah, begitu Mbak ini. Betul. Alhamdulillah ini yang terbaik untuk data-data yang disajikan. Yang pertama tadi adalah data siswa. Berarti data yang mutasi macam-macam itu juga lewat dapodik ya? Iya. Oh, betul. Begitu. Kemudian selain siswa, apalagi yang harus di-entry di dapodik itu? Ada data guru. Data guru. Data guru itu tentang apa? Data guru mulai dari data pribadinya, mulai keluarga, identitas pribadi. Identitas pribadi. Terus pangkat, golongan, seperti itu. Terus pembelajaran, data guru tersebut ngajar di SMK Jatirogo itu juga dimasukkan. Jumlah jam pelajarannya, mata pelajarannya, semuanya ada di situ. Oh begitu. Dan data guru ini juga sifatnya dinamis, berubah-ubah terus sesuai dengan kondisi, gitu ya? Iya. Berarti setiap tahun harus diupdate itu? Sudah harus diupdate. Cuma kendalanya di sini itu Pak ya. Apa itu? PTK tersebut itu sebenarnya bisa mengedit datanya sendiri. Kan dari awal itu PTK sudah dibuatkan akun dari operator dapodik. Sudah diberi email sama password. Dan dikasih link web yang bisa diedit dari dapodik tersebut. Cuma di sini itu tidak digunakan untuk mengedit sendiri atau setiap hari itu diupdate, tapi untuk kembali lagi ke operator. Jadi operator yang memasukkan lagi. Ya, memang kadang-kadang kan Bapak Ibu guru itu takut datanya itu salah ngisi karena tidak terbiasa. Bapak Ibu guru sekarang kan juga tugasnya banyak sekali terkait dengan yang online itu. Misalkan PMM, platform Merdeka Belajar, kemudian data guru itu apa namanya, info guru macam-macam itu. Nah, biasanya yang tidak teliti ngisinya malah salah. Kalau data pokok pendidiknya salah, otomatis kan berpengaruh terhadap penilaian dan kinerjanya, begitu kan? Iya, betul. Contoh, misalkan ada kesalahan di jam pelajaran, itu nanti efeknya kemana? Kalau di dapodiknya salah? Dapodiknya salah itu biasanya di info GTK-nya Pak. Program dari provinsinya di aplikasi sana. Salah. Terus efeknya apa? Misalkan saya atau Pak Dul ngajar 24, ternyata di situ hanya tertulis 14. Efeknya apa kalau itu kemungkinan kalau PTK salah tersebut sudah tidak diperbaiki kalau sudah serdik itu bisa menyebabkan PTK tersebut tidak dapat serdiknya. Tunjangannya tidak keluar. Itu yang harus dipahami, bahwa data pokok ini betul-betul harus benar. Karena efeknya macam-macam. Di samping efek terhadap kinerjanya yang tidak diakui secara maksimal, juga nanti berpengaruh terhadap penghasilan. Kan begitu. Termasuk juga berpengaruh terhadap karir berikutnya, karena sekarang itu kan semua data yang sudah dia miliki harus dimasukkan. Contoh guru penggerak kan begitu ya. Nah itu kalau datanya tidak dimasukkan, otomatis dia tidak akan bisa tercatat bahwa ini bisa mendaftar ke kepala sekolah, ke pengawasan, begitu Mbak ini. Nah itu yang terpenting, bahwa di data pokok pendidikan betul-betul harus real datanya, perubahannya sesuai kondisinya. Nah begitu ya. Selain pendidik, tenaga pendidikan, karyawan juga masuk toh? Iya masuk. Kalau karyawan apa datanya? Sama dengan pendidik? Datanya sama Pak. Kalau di guru kan ada jam mengajar, kalau di pendidik isinya apa? Beda, di jam mengajar saja tidak ada di situ. Oh, begitu. Cuma data pribadi saja. Terus selain itu juga pengisian sarana prasarana. Itu dari rombel kelas,
Ya. Itu gimana dari itu? Kalau yang kelas, sarana prasarana di Dapodik itu yang diisi apa saja? Dari ya itu tadi ada apa itu alat-alat seperti meja, kursi, terus kayak inventaris sekolah harus harus semuanya. masuk semua di situ. Terus untuk pembangunan kelas rombelnya itu, misalkan A1 itu panjang lebarnya berapa, atapnya begitu. itu dari apa, gitu. Lantainya dari apa itu harus ada di situ. Data, termasuk data-data kerusakan itu masuk? Iya, masuk di situ. Datanya kerusakan kantor ya sebut masuk no? Sudah Pak. Sudah, karena Sudah. kalau belum nanti nggak dapat bantuan kan begitu. Iya betul. Ya, sing rusak lagi masuk no biar dapat bantuan. Karena dimana? apa? Itu nanti di situ Itu keterangannya. kan bagian udah pengusulan kan di Dapodik itu kan nanti data itu akan terekam di sana dilihat. Oh Jatirogo itu kantornya rusak, perlu dibantu kan begitu ya? Iya betul. Ya mudah-mudahan doanya operator ini mabul gitu. Nah, operatornya gak tahu berdoa, masuk ngusulno gak tahu oleh gitu ya. Ya itu dari data Sarpras. Kemudian selain sarana prasarana apalagi yang diopeni sama Dapodik kan kayak gitu ya? Iya. Dari apa Pak ya? Sarana sudah. Ini guru-guru yang belum punya NUPTK macam-macam itu pengusulannya juga dari Dapodik atau bagaimana? Iya, pengusulannya dari Dapodik tapi dikasih batasan untuk masa kerja, Pak. Oh, begitu. Iya, kalau misalkan guru baru bisa dimasukkan Dapodik apabila syaratnya apa? Syaratnya dia sudah bekerja selama 2 tahun berturut-turut. Iya, dan sudah mendapatkan SK Gubernur. Oh, begitu. Iya. Itu baru itu bisa baru bisa dimasukkan Dapodik. Iya. Oh, gitu. Dan ya. setelah kalau sudah masuk Dapodik baru pengusulan untuk NUPTK. Oh, setelah Dapodik baru diusulkan. Iya, itu prosesnya yang membuat agak lama itu ya. Iya. Bukan karena operatornya minta dibayar kan? Tidak, bukan ya. Karena kan ada beberapa guru ya gak bisa masuk Dapodik kenapa? Oh, saya Pak, saya di sama Mbak Yeni betul kan itu ya? Itu enggak. Berarti karena memang syaratnya itu yang belum terpenuhi. Iya. Ini terkait dengan Dapodik memang sangat menarik sekali. Kaitannya Dapodik dengan siswa selain datanya siswa tadi, apakah ada hubungannya nanti bahwa data Dapodik itu bisa dipakai untuk istilahnya orang luar itu bisa membuka Dapodiknya SMK Jatirogo apa enggak? Enggak bisa Pak, karena di situ ada user passwordnya sendiri dan kode registrasinya pun begitu ya? Beda. Tapi kalau hanya melihat misalkan SMK Jatirogo itu jumlah siswanya berapa, gurunya berapa kan bisa toh? Di webnya ya webnya kan bisa. Iya. Itu kan dari Dapodik kan? Iya. Karena kalau data yang dientry terus tidak bisa dilihat orang kan ya untuk apa kan begitu. Masa hanya untuk pengambil kebijakan, tapi kan orang sekitar misalkan orang Jatirogo kepingin nyekolahkan anaknya ke sini, kan bisa cari informasi di Dapodik. Oh, jurusannya apa saja ada ya itu ya? Ada. Oh, jumlah ruangannya berapa? Kan ada juga toh. Gurunya yang sudah sertifikasi berapa? Guru yang misalkan laki-laki berapa, perempuan ada semuanya ya? Ada semuanya. Termasuk foto-foto perubahan sekolah juga ada? Juga ada. Cuma bedanya nanti kan kalau orang lain atau orang luar membuka itu cuma bisa tahu rekapannya saja. Ya. Untuk dalamnya kita orang lain tidak bisa membuka. Ya, kecuali operator. Ya. Kecuali operator yang bisa. Jadi benar apa tidaknya data yang disajikan ya operatornya. Salah berarti operatornya yang dosanya paling gede. Kenapa kalau dosanya paling besar? Jumlah siswanya 1.400, ternyata yang di entry itu hanya 400. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap dana operasional yang diterima. Dana bosnya kan ya sesuai itu kan. Kalau dana bosnya itu berkurang banyak, pembelajaran tidak bisa maksimal, anaknya tidak bisa pinter. Dosa sapa? Operator. Kan begitu ya. Makanya jadi operator itu harus tenanan nih, tidak boleh macam-macam ya. Ya, ini kemudian ada lagi enggak yang mau diceritakan selain yang sudah tadi? Sudah, Pak. Sudah habis. Kemudian ini setiap tahun itu masa aplikasinya itu tetap ada perubahan apa enggak? Ada updater installer lagi. Caranya gimana kalau ngupdate itu? Atau kok tahu? Oh, ini waktunya ngupdate aplikasi Dapodik dari mana? Dari web pusat, Pak. Kita selalu dikasih informasi dari webnya pusat. Jadi operator setiap saat itu
harus mengecek webnya pusat itu. Di situ nanti ada keterangan bulan ini harus Dapodik harus diupdate. Misalkan kemarin itu 2024. Ya. Sekarang itu yang keberapa? Apa istilahnya? 2024 aplikasinya itu apa namanya itu kalau update itu namanya release yang keberapa begitu ya? Iya, updater ke 24 oh 2024 oh 2024 mulai dari A, B, C lah, sekarang sudah C ya? Iya. Setiap tahun ada perubahan kok enggak sih? Ada Pak, biasanya 3 bulan sekali 3 bulan sekali berubah? Iya, berubah. Yang dirubah apanya biasanya? Itu Pak, aplikasinya terkait menunya gitu ya? Ya, menunya ada semakin yang baik, biasanya kan baik. ada yang tidak bisa dipakai karena biasanya sudah diinstaller itu aplikasi di komputernya itu belum tentu bisa menerima aplikasi tersebut. Kadang ada yang datanya misalkan pengisian jam ya Pak, pengisian jam. Kemungkinan di situ itu harusnya 24, tapi ketika diketik 24 di situ kembali 0 lagi. Nah, akhirnya ada laporan dari pihak bawah ke atasan dan itu dari pusat aplikasinya diperbaiki lagi sehingga muncul versi yang terbaru. Rilis yang itu. Ya. Ini yang pentingnya semua program aplikasi itu harus mengikuti perkembangan zaman. Tergantung dari masalah yang dihadapi. Kalau harus diperbaiki ya akan diperbaiki. Dan biasanya ini untuk entry Dapodik itu kan istilahnya ada batas cut off-nya begitu loh. Itu apa maksudnya itu? Pengerjaannya Pak. Pengerjaannya ada batas cut off untuk pengentriannya. Jadi di situ di web itu tertera cut off bos misalkan tanggal 12, misalkan kita tanggal 12 apa misalkan 12 Agustus ya. Kita baru mendapat data bulan Oktober. Oktober ya betul Pak nggih, Oktober. Oktober. Wong katope Agustus kok datanya Oktober wis kari no. Nggak, maksudnya bulan Oktober kita dapatnya Agustus. Oh, maksudnya pencairannya Oktober itu kita berdasarkan dapat cut off Agustus. Maka pengentrian data terakhir harus di 31 Agustus. Kan begitu maksudnya? Iya, betul. Untuk itu terkait dengan pencairan dana operasional sekolah berikutnya. Karena dana operasional sekolah itu diambil berdasarkan data di Dapodik dan Dapodik yang diambil dibatasi. Ini harus sampai Agustus, kan begitu. Kalau tidak berubah berarti yang diambil adalah data sebelumnya, kan begitu. Misalkan ada tambah siswa dan macam-macam. Kalau di Agustus tidak di entry berarti kan tidak tercatat begitu. Iya, betul. Oh, begitu. Setiap berapa kali ada cut off gitu? Per triwulan ada perubahan ya. 4 bulan sekali. Oh iya. Biasanya gitu ya? Setelah updater itu. Berarti pekerjaannya operator banyak ya? Ya alhamdulillah. Banyak. Ya. Tapi kan penghasilannya banyak kata lemu ya. Ya inilah lika-likunya operator Dapodik. Jadi banyak sekali permasalahan yang harus ditangani dan banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kadang harus berhadapan dengan teman sendiri, kadang sertifikasinya nggak keluar karena apa? Yang dicari pertama operator Dapodik, kan begitu ya? Kalau ada data NUPTK nggak keluar-keluar, yang disalahkan siapa? Operator Dapodik. Maka kalau jadi operator harus maksimal bekerjanya, ya. Nggak boleh nyambi macam-macam. Tapi ini nyambi dodolan es, ya enggak apa-apa, penghasilan. Tapi luar biasa itu. Lembur-lembur ya? Iya, betul Pak. 24 jam. 24 jam non-stop. Ya, kadang jadi operator es puter. Tidak operator Dapodik siapa. Ya, terima kasih Mbak Yani, keterangannya sangat luar biasa. Hari ini termasuk ini hadiahnya karena untuk Yusuf, sehingga narasumbernya dipilihkan yang luar biasa, kan begitu ya? Ya, sehat selalu Yusuf. Kasih pantun ini. Ya, kasih pantun juga. Berlari-lari memacu waktu, tetap tertinggal gerbong kereta. Letakkan pendidikan di nomor 1 untuk kemajuan bangsa dan negara. PW Jago, maju terus jago.